Lah, ketombak kah? Oh, enggak. Ntar. Siapa? Ada urusan bentar ya. Yes, Van. How can God be created? Come on, Van. How do you create God? Please tell me. Come on, come on, Mr. Pan. Hold on. So Ghafur, his God has created God. How? No. Never. God But created God. he thinks that God creates God, because he granted life, so he gave him life. He passed on life to him. He made life in him. He created him. So how can God create God? How? Sampai dia turun. There you go, Kabur. Kabur. Enggak. Kontenku Dia nelpon mungkin. Enggak apa-apa, Mel. Mungkin dia nelpon, Mel. Mungkin dia nelpon. Enggak apa-apa. Mungkin Ya, dia jadi nelpon. gini ya, saya bukakan ya teman-teman ya, biar teman-teman nggak bingung ya. Saya lanjutkan ya. Dia Matius mengatakan 3:16. bahwa aku dan Papa adalah satu. Matius Enggak. 3:16 itu mantannya. Apa itu? Di bilangan 23 juga kita iya, Bang. selesaikan. Enggak, kita selesaikan di sini dulu aja. Ya, biar itu dulu, nanti kita tambah-tambahin ya. Jelas di sini dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam apa? Satu dalam apa? Di sini dengan jelas dikatakan, makanya benar. Makanya di sini ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, ya. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Bapa dan anak itu adalah pribadi yang berbeda. Bagaimana bisa mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu? Satu dalam konteks apa? Makanya ketika dikejar dalam konteks pribadi, itu akan gugur dengan penyalipan. Gitu loh. Itu masing-masing berbeda. Dua personal yang berbeda, dua pribadi yang berbeda. Aku dan Bapa itu adalah dua pribadi yang berbeda. Itu poinnya. Bacain aja 1 Yohanes 5 pasal 6, 7, dan 8. Bagaimana Bapa dan manusia itu berbeda. 1 Yohanes 5, 6, 7, dan 8. Itu kan masing-masing terpisah itu antara Yesus dan Bapa. Kalau di situ, itu kan yang kesaksian ya, tentang kesaksian di surga ya, Bang Andrew ya. Iya, itu kan sudah berbeda. Kalaulah Bapa itu ada dalam diri Yesus, dan di dalam diri Yesus ada Bapa, maka dia tetap juga di surga, Bapa juga tetap di bumi. Tapi dikatakan di situ Bapa hanya di surga, Yesus hanya di bumi. Berarti terpisah. Di Timotius ini lebih jelas lagi loh, Bang. 1 Timotius 6:16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Artinya nggak pernah di situ Tuhan itu takluk oleh maut. Kemudian bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Itu jelas banget loh itu, Bang. Ini, aku bingung udah kalau dibantai ini 1 Timotius 6:16 ini. Nah itulah. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus kan di situ kan takluk waktu dia disalib tuh, Bang. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Memang ada nggak yang pernah melihat di situ Tuhan? Ini 1 Timotius ini. Betul. Tidak ada satupun yang Bible-nya sendiri berkata, jangankan rupanya, suaranya pun kamu tidak mendengarnya. Di dalam Taurat dikatakan, bagi siapa yang bisa melihat Tuhan, dia akan hancur. Tapi heran saya Kristen. Di Taurat dikatakan bagi yang melihat Tuhan akan hancur. Tapi di Kristen, bagi yang melihat Tuhan, Tuhannya yang mati. Heran saya. Iya. Di ulangan itu juga gitu, Bang Akal. Di situ dinyatakan Tuhan itu tidak pernah menjadi manusia. Mungkinkah Tuhan itu mengingkari dalil-dalilnya yang ada di dalam kitab itu? Kan mustahil kan? Bantahan jelasnya kalau dia pakai KJV. Izin. Pakai buat KJV, yang pengen naik, minta permintaan ya. Yang pengen naik buat permintaan. Silakan naik. Silakan lanjut Bang Ghafur, lanjut. Bantahan jelasnya kalau dia mau pakai KJV, nanti minta tolong sama Big Brother itu jelasin. Nih, bantahannya kalau dia mau pakai KJV. Bang Jun, selamat siang. Islam atau Kristen, Bang Jun? Bang Jun ada dua. Ya Mel, hampir aku jawab Mel. Mudah-mudahan cewek. Suaranya nggak keluar, Kakak Jun.
Muslim. Oh, Muslim. Assalamualaikum. Muka cewek suara laki. Laki apa cewek? Halo? Cowok. Oh, cowok. Oke, Ya. Bang Jun, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanya? Silakan. Mau tanya soal ketuhanan boleh nggak nih? Boleh, Pak. Sama siapa, Bang? Tapi Muslim Boleh, ya? boleh. Nanya sama siapa, Bang? Kristen Boleh, lah. boleh. Oh, Kristen ya? Belum ada Kristen, Bang. Belum ada Kristen. Aku mau Belum ada nanya Kristen, nih, Bang kita Jun. tanya receh-receh aja dulu ya, nanti naik pastinya ke tinggi itu sendiri. Enggak, ini abang Muslim, nanya ke Muslim. Nah, Kristen, aku Ya, mau nanya ke Kristen. bentar, Bang. Bentar, Bang. Oke, lanjut. Ya udah, bentar, Bang. Ahi, big brother, can you tell me about this? 1 Corinthus? Yeah, Corinthians chapter number 8, verse Yes. number 6. Yeah, but to us there is but one God. Yeah, it's one God. One isn't it? God, ya. The Father, of whom all things are, and in him, and one Lord, Jesus Christ. One Lord. Yes. So what they have done, they have classified two things separately. So the Father is the Creator God, and He is just Lord. Anyone can be Lord. I can be a landlord. You know, I can have a space. I can be a landlord. So doesn't mean that I am Tuhan. Terjemahin, Mel. Astagfirullah, kagak siap, aneh, gue pikir ngerti Bang Opur. One Dia Lord, ngerti, satu maksudnya Tuhan. paham. Bukan berarti ada di dalam dirinya gitu. Maksudnya di situ ada one Lord sih, dia bilang satu Tuhan gitu. One Lord itu satu Tuan, satu raja, satu Tuan. Satu raja. Jadi kalau pakai KJV malah justru bantahan jelas di sini bahwa Tuhan satu-satunya Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu berasal daripadanya. Segala sesuatu berasal daripadanya itu Father. Iya. God. Hanya God yang disebut di sini adalah sebagai God itu hanya Father. Nah, kalau Yesus itu hanya Lord, hanya Tuan, hanya Raja. Nggak ada di sini dikatakan Yesus Tuhan. Itu malah justru ketampol kalau dia pakai KJV, karena KJV juga nggak ada penyaliban. Ya, Lord itu Tuan ya, kayak yang mulia, kayak raja yang mulia bisa. Tapi bukan berarti Tuhan. Oke, Bang Jun, silakan. Ada yang mau ditanya, silakan. Iya, aku cuma mau nanya sebenarnya ini. Pak Budi Asali itu, Pak Budi Asali itu. Bawah tuh. Pak Budi tuh. Pak Budi naik, Pak Budi. Mana? Oh iya, Pak Budi. Pak Budi naik, Pak Budi. Udah naik, Bang. Bang Budi Asali. Oke, lanjut, Jun. Tuhan Kristen itu ada berapa sih sebenarnya? Ada satu. 100% satu. Ya. Sekarang Tuhan dan manusia itu berbeda nggak, Bang? Pertanyaanmu diperbaikin. Yang lain diem aja ya. Tuhan dan manusia itu berbeda nggak, Bang? Kalau dalam konteks Kristen sama, Bang. Yesus kan manusia, lahir dari rahim Maria. 100% Tuhan dan 100% manusia. Oke, jadi dibilang 100% dia Tuhan, 100% dia bukan Tuhan. Loh, 100% manusia, 100% Tuhan. Oke, di waktu yang sama. Di waktu yang sama atau di waktu yang berbeda? Sama lah. Ya kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang beda, kadang-kadang sama, Bang. Itu Kamu jawaban nggak tahu hotel. ya, Juan, kalau Tuhannya di kekristenan itu pakai saklar on off. Kau nggak tahu? Iya. Ya nanti kalau kepepet dia manusia. Manusia. Nah, abang pusing abang kalau ngadapin tuh bang, kalau nggak biasa bang. Bukan meremehkan bang. Kira-kira abang siapin lah. Biar aku kan pendeta. Biar dia bertanya ke aku yang jawab. Silakan Juan, lanjut lagi pertanyaanmu. Bertempat nggak Tuhannya Kristen? Bertempat. Kalau diislamkan tidak. Kalau diislamkan tidak. Kalau kau bertanya Kristen, kau tanya Kristen aja. Kau jangan bawa ke Islam. Maksudnya kan berbeda itu. Bertempat. Iya. Bertempat. Dia sekarang di mana? Dia sekarang ada di surga. Oke. Kenapa? Surga itu ciptaan atau bukan? Kalau Anda tidak percaya ke surga aja sana lihat. Ya, percaya saya. Sekarang aku tanya. Percaya. Ya. Nah, terus? Surga itu ciptaan atau bukan? Ya ciptaan lah. Ciptaan. Sebelum dia menciptakan surga, dia dari mana? Di luar surga.
Sebelum dia Akal, ciptakan interupsi, itu mohon maaf, surga, dia Bang ada di Akal, mana? interupsi. Dia Kristen loh, kok kayaknya perasaan jadi kitanya yang Kristen. Makanya gue bilang. Kayak kitanya Tenang yang aja, Kristen. dengerin. Aneh nih Bang Jun ini. Dengar- Bang Jun ini Kristen katanya. Oke lanjut. Dengerin aja. Islam aku bang, aku mau bertanya ke Dia Kristen. ngaku Islam, nggak apa-apa. Nanti dijawab sama Apa-apa, pendeta. berdoa, Yang aku lain syahadat, ngakak kita aja. berdoa, aku Iya, syahadat silakan dulu. Jun. Oke, silakan Dulu apa lagi syahadat dulu, pertanyaanmu? baru percaya. Enggak, sudahlah. Apa pertanyaanmu lagi? Percaya. Itu tadi lanjut. Apa yang kau tanyakan? Surga kan ciptaannya kan, surga ciptaannya Iya. kan. Iya, Dan di abang tadi bilang dia bertempat. iya. Bertempat. Sekarang surga ciptanya. Dia sebelum menciptakan surga dia ada di mana? Di luar surga berarti. Sebelum dia menciptakan di luar surga itu dia ada di mana? Di luar surga. Iya, itu kan di luar surga kan ciptanya juga kan? Berarti dia bukan pencipta. Kalau dia bukan menciptakan itu di luar surga. Begini. Kalau Anda berdiskusi, tolong jangan pasang konsep yang ada di kepalamu. Pahami konsepnya orang. Nggak ada gunanya Karena kita kalau bertanya. kau mau bertanya, sebentar Bang, gua ajarin kau. Kalau Anda mau bertanya dan Anda sudah punya jawaban, ngapain Anda bertanya? Kan Tuhannya ya, kan Tuhannya Kristen. Sekarang kau bertanya ke siapa? Ke Kristen atau bertanya pada dirimu sendiri? Ke Kristen. Ditanya kau. Itu minta jawaban ke Iya, Kristen. orang sudah jawab, kenapa kau ngotot? Katanya Tuhannya bertempat. Iya, bertempat. Kan? Nah, terus? Artinya dia kalau dia belum menciptakan surga, dia ada tempatnya kan? Iya. Nah, sebelum dia terus? ciptakan di luar surga itu, dia di mana? Di luar Apakah surga. bukan ciptaan? Apakah bukan di ciptaannya itu yang di luar surga? Iya. Bukan ciptaannya itu yang di luar surga? Iya, dia ada bukan di maha luar pencipta, surga, dong? ciptaannya juga. Nah, kenapa? Iya. Berarti dia di mana lagi? Iya, di luar surga, di tempat yang dia ciptakan. Begitu terus. Begitu Berarti dia terus aja. bertempat itu dong. Iya, begitu aja terus kalau kau bertanya dan dijawab begitu terus aja. Bertempat dia. Iya. Sudahlah, udah Bang Jun, Enggak. Iya, jadi saya cuma mau bilang begini teman-teman ya. Ketika kita berdiskusi dengan seseorang, biar enak diskusinya. Jangan bawa konsep di kepala kita. Tapi bawalah konsep dalam teologi apa yang tertulis. Sehingga ketika Anda menyerang, Anda bisa menunjukkan. Begitupun ketika ada saudara Kristen menjawab, hargai jawaban itu. Kalaupun misalnya tidak benar, tunjukkan data ketidakbenaran itu berdasarkan data. Karena yang terjadi gini, ketika orang-orang datang berdiskusi hanya membawa konsep yang ada di kepalanya, bukan karena kitab suci atau dalil-pedalil dalam kitab suci, maka akan terjadi perang konsep, bukan perang data. Ini yang lazim. Karena orang muslim sendiri kadang-kadang itu sudah punya konsep jawaban di kepala. Ketika kita tanyakan di mana dalilnya, mereka nggak bisa jawab. Gitu kan? Jadi lebih baik kalau Anda mau harus diskusi, beriringan ada ya, Bang. konsep Kristen data. percaya di Al-Quran dalam- gitu. Dalilnya ada, Dia percaya dalil itu Al-Quran. diurai gitu loh Bang Jun. Iya, Iya, dalilnya dia diurai. percaya Al-Quran dulu. Dia percaya Al-Quranan dulu. Dia percaya nggak Al-Quran? Enggak bisa gitu Bang. Itu kan kemauannya. Ngapain dia Bang. minta datanya kalau dia nggak percaya? Oh, udah kita nggak usah debat Bang ya. Ya Bang Akal. Iya, iya, Nggak usah. siap. Abang Lanjut, ini lanjut. abang nyimak dulu. Bukannya kita merasa pintar nggak? Kita sama-sama belajar di sini. Iya. Kita tuh bolak-balik Bang hadapin Bang Jun, mungkin Bang Jun salah paham. Ini komal Islam Bang Jun. Iya kah? Iya komal Iya. Islam. Kita semua Islam di Sorry, sini. sorry. Alhamdulillah. Iya kita semua Sorry, Islam di sorry. sini, belum ada Kristennya maksudnya. Iya. Apa bagus kalau mau belajar mau jadi apologet bagus Bang. Cuman saya rasa mentalnya Pak speakingnya juga harus di ini Bang, karena rumit loh Bang lawan orang yang akalnya itu nggak dipakai, rumit Bang. Abang puyeng Bang. Oh, abang akal sehatnya Islam kah? Islam semua abangku. Semuanya Pantesan bisa Islam, saya bilang dijawab. semua Islam. Pantesan aku dijawab Rom di sebelah, wah terdiam semua. Wih, hebat. Bisa lah. Lihat, tanya dulu Bang, ini komal Islam atau Kristen gitu Pantesan Bang. bisa dijawab terus gitu. Aku bilang ini Kristen kah? Udah Islam dia kalau kayak gini. Iya Bang. Oh dia lihat nama Bang Gregorius di atas kali ya. Bang Gregorius ini mualaf abangku. Iya Gregoris mualaf Bang. Oh, dia guru Bang, guru agama beliau tuh Bang. Bahasa Arabnya jago Bang. Sampai heran juga loh kok bisa dijawab terus gitu loh dia. Siap. Iya Kan Bang kalau ya. begitu sudah Islam. Iya Iya, Bang ya. Aku Kristen terdiam semua. Oh luar biasa Bang. Tapi
pesan kita sih teman-teman di sini, jangan lupa Bang, dalil-dalilnya Bang siapin juga, karena dalil itu nanti yang akan kita uraikan dan kita Iya, makanya bahas. aku tanya dulu apakah mereka percaya itu Al-Quran gitu. Kalau mereka percaya, aku tunjukkan datanya. Sebenarnya Tapi kalau dia begini, percaya Bang. Al-Quran, tapi kalau dia percaya Al-Quran, berarti dia percaya Islam. Gitu kan? Sebenarnya Itu gini, aja, Bang nggak Jun. perlu langsung ke data dulu. Iya. Ya. Jadi gini Bang Jun, suka tidak suka, sebenarnya orang Kristen harus memahami, harus mengakui bahwa Al-Quran itu benar. Karena kenapa? Iya. Banyak hal di dalam Al-Quran itu dijabarkan semuanya. Iya, aku kenalin ya Bang, ini suaranya yang kemarin ini loh. Iya, sama kita. Yang aku tanya Tuhan apa? Tuhan gitu. Iya. Bang Jun, kena denda tiap-tiap layar. Aku udah mengikuti abang loh. Siap, bagus ya. Alhamdulillah. Ketemu lagi ya. Iya, siap. Ya, ada mungkin mau disampaikan Bang Gafur, kita dengerin aja. Silakan Bang Gafur, dilanjut Bang. Apa ya? Ya mungkin pesan aja lah buat teman-teman semua ya. Jangan suka naik komal-komal oten. Itu aja sih pesan saya. Sepandai-pandainya kita memahami tentang Al-Quran, sepandai-pandainya kita memahami tentang hadis, tapi ketika kita tidak punya kemampuan untuk berdialek, itu nanti kita akan selalu keteter. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu memutar-mutar kata. Jahil Bang ya? Jahil. Jadi jahil mereka itu. Jahil. Kita harus tahu ukuran kita itu seberapa kita mempunyai kemampuan. Saya pun mohon maaf, saya pun juga ketika mau naik ke komal oten itu saya mengukur dulu Bang. Kira-kira oten yang di atas itu seperti apa? Ya, kira-kira oten ini bisa berdiskusi enggak? Sejauh apa diskusinya? Baru ketika kita sudah mengukur kemampuan kita dengan mengukur apa yang di atas, siapa-siapa yang di atas, barulah kita naik. Walaupun ketika betul-betul kita itu berdiskusi secara baik, walaupun mereka tidak akan pernah bisa mempertahankan keimanannya. Tapi kita harus ukur diri juga Bang. Sejauh mana kita paham tentang Bible? Sejauh mana kita paham tentang ketika kita nanti ditanya balik? Jangan-jangan kita hanya nyerang ke depan, jangan-jangan kita hanya bertanya tentang keimanannya, ketika ditanya balik kita nggak bisa menjawab. Memalukan nggak Bang? Kira-kira Bang? Iya, benar-benar. Nah itu. Jadi harus tahu juga, harus tahu porsi lah. Kalau kita bilang harus tahu porsi kita itu ada di mana. Nah, kita semua di sini awalnya juga sama Bang, belajar Bang. Karena dengar-dengar Unirifa ini guru kita semua kan, Unirifa, Bang Zuma dan para gurunda-gurunda itu kan semua guru-guru. Sebelum kita naik komal itu kita belajar Bang, bahkan kita mencatat apa yang dia sampaikan, apa yang beliau sampaikan itu kita catat. Kita pelajari, kita kupas lagi. Barulah ketika kita mempunyai kemampuan untuk materinya, kita sudah punya materi, baru kita atur untuk bagaimana cara bisa berdiskusi, bagaimana cara bisa berdialektika. Jadi kalau kita ini adalah garda terdepan, karena kita langsung bersentuhan kepada orang-orang yang di seberang. Berbeda dengan ustadz. Ustadz itu hanya di dalam lingkup, mohon maaf ya, ustadz-ustadz yang di dalam pengajian itu, walaupun bisa ketika menghadapi oten, tapi ranahnya bukan di situ, porsinya bukan di situ. Karena apa? Ya, ustadz itu jangan sampai kita ajukan ustadz untuk berdiskusi dengan oten. Sama seperti kemarin penyampaiannya Uni ya, janganlah sampai kita mengotori lidah ulama kita. Biar kita ini orang-orang yang seperti kita ini yang berdiskusi dengan mereka yang botol-botol ini, karena nanti akan keluar perkataan yang kurang baik. Nah itu jangan sampai ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita itu berucap yang tidak baik, maka kita yang maju. Nah kita maju itu juga harus dengan data. Kalau saya jujur ya, bukan saya ini ya, izin mohon maaf. Saya kalau belum buka laptop, saya nggak berani naik komal. Betul. Pribadi. Betul. Pribadi saya kalau belum buka laptop, saya nggak berani naik komal untuk diskusi. Kecuali kalau sudah hafal, seperti Ustadz Tata itu hafal dia pasti sudah. Ya. Kalau kayak kita ini Bang masih device Bang kita siapin. Berlapis-lapis itu. Ya, lanjut Bang. Satu hal yang terpenting buat semua, bukan satu, tapi semua.
Kami senang generasi-generasi muda sebagai apologet menjadi garda terdepan dalam membentengi saudara-saudaranya dari pemurtadan atau pemelesetan dalil-dalil di dalam Al-Quran. Tetapi jangan lupa satu hal adalah ketika ingin berapologet harus memahami dulu internal kita, keyakinan kita, disiplin ilmu tentang apa yang akan kita bawa. Baru kemudian mempelajari tentang apa yang akan dijadikan dialog. Misalnya mempelajari kitab saudara agama yang lain. Nah, ada hal yang terpenting adalah ketika kita menjadi apologet. Saya juga sedikit menyampaikan ya, sebelum saya resmi masuk Komal untuk berdiskusi Bang, aku bergabung di Komal tidak pernah bicara itu selama 6 bulan. Aku banyak mengambil data-data dari literasi diskusi yang ada yang saya temui, kemudian saya catat. Dari catatan itu kemudian saya membuat beberapa persamaan terkait dengan apa yang disampaikan. Kemudian saya folderkan. Ketika saya merasa cukup data itu, kemudian saya terjun menjadi apologet. Tidak langsung berdiskusi dengan Kristen yang misalnya sudah mampu, udah piawai. Saya nyari dulu orang-orang baru yang saya anggap setara. Pembelajaran itulah yang menjadikan landasan kita bisa kokoh. Karena kenapa? Ingat, klaster berdiskusi apologet dari Kristen itu juga bertingkat. Ada yang memang baru, ada yang setengah, dan ada yang memang sudah paham. Terutama kaidah-kaidah yang mau dipertanyakan dalam keyakinan kita. Ini yang dimaksud Bang Gafur tadi. Sebaiknya kita menguatkan diri kita dulu dalam akidah kita. Kalaupun banyak yang kita tidak pahami dari kaidah agama lain, tidak apa-apa. Tapi minimal ketika akidah kita ditanyakan, kita mampu menjawabnya. Suka tidak suka, setelah kita ada di Komal ini, mau tidak mau, kita ini membawa nama Islam. Kalau kita Islam, mereka membawa nama Kristen kalau dia Kristen, ya. Sehingga dari lontaran narasi yang kita buat akan menjadi penilaian orang yang mendengar kita. Karakter kita menjabarkan apa yang kita diskusikan itu menjadi cerminan agama kita. Nah, maka kami dan teman-teman ya berkat bimbingan senior-senior, Umi Rifa, Bang Zuma, Ustaz Tata, dan seluruh apologet muslim yang udah senior itu, kami belajar. Kami tidak mau mempermalukan agama kami dengan ketidaktahuan kami. Jadi bentengi, sekali lagi saya bilang, bentengin diri Anda dulu dengan akidah Anda. Setelah itu pelajarin akidah agama lain, belajar bagaimana berapologet, bagaimana menata kalimat per kalimat, bait per bait, atur ritme suara, sehingga kita dikatakan orang yang memang mumpuni dalam berdiskusi. Saya satu pesan buat teman-teman, kalaulah Anda ada di Komal, ya pastikan bahwa Anda selalu memberi edukasi kepada siapapun. Karena hikmat dari apa yang Anda sampaikan dan ada orang tercerahkan dari bahasa Anda, itu menjadi amal jariah Anda. Hindari hal hujat menghujat, karena itu akan menjadi dosa. Tapi ketika banyak orang tercerahkan dari tatanan kalimat yang Anda bangun, dari narasi Anda buat, itu akan menjadi hikmat buat orang lain, sehingga itu berbuat amal ibadah buat kita. Jadikan Komal ladang mencari amal. Jangan menjadikan Komal sekarang mencari musuh, jangan. Alhamdulillah waktu senggang kita, walaupun kita duduk-duduk, ya dengan memberikan pencerahan, ada orang tercerahkan, kan Allah mencatat tuh. Sekecil apapun perbuatan kita ketika ikhlas, Allah akan nimpalin dengan hal yang baik. Pastikan itu saudaraku. Jangan seperti agama lain yang memang datang untuk berantem. Itu barangkali pesan buat teman-teman ya. Jadikan diskusi itu ladang amal jariah kita di waktu senggang. Di samping kehidupan offline kita yang mungkin tidak semua orang tahu kan. Tapi minimal ketika Anda berkomal, Anda membawa hikmat buat orang lain. Lanjut Guru Nda. Lanjut sih. Bang Gafur. Yes, big brother. You know, sister, I was thinking this, and the brothers and sisters who are listening to us here. Sometimes I do realize, my voice, alhamdulillah, is going to make you fall asleep. So please, if you're listening to us, if you want to follow
and help us, inshallah. Just follow the accounts so we can spread the da'wah bismillah. Oke, my big brother bilang katanya follow akun debaters biar bisa terus berdakwah. Jazakallah. Yep. Ya, ya. Oke, Bang Jun, karena satu slot untuk Kristen saya izin turunkan ya. Jadi biar ada perdiskusiannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Big Boss. Greg. Ya, Bang Jun ya, saya izin turunkan karena satu slot untuk Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kirimkan aku foto sama apa namanya? Ukuran bajumu itu apa size-nya? Asik, mantap. Tepuk tangan dulu, Masya Allah. Kita endorse. Bang Iqbal, aku bang nggak dimintain bang. Excel. Ada endorse 5 baju. Nah, 5 baju sama Bang Dewa. Nah, jadi dimintain siapa aja. Nah, jadi itu kan sudah 3 orang yang dapat kaos. Nah, saya pilih 2 orang. Disuruh pilih 2 orang. Maksud saya itu mau saya kasihkan Greg sama host lah, ya. Iya benar. Nah, maksud saya karena Greg kan host. Jadi Greg nanti kau kirim fotomu sama ukuran baju ya. Oke, siap, Big Boss. Oke, siap. Ini Assalamualaikum Bang Anju. Assalamualaikum. Kapan live? Waalaikumsalam, Kang Iqbal. Siap, Ya. Burunda. Ya sudah. Kapan live? Hah? Kapan live nih? Nanti sebentar aku live. WA aja nanti Greg. Nanti aku kirim teruskan ke Bang Dewa. Foto mukamu ya. Mukamu ya. Oh, muka doang kan? Iya. Iya, Muka aja, jangan muka kasih setengah. pakai foto Yesus, jangan. Lah Jangan. Oke, siap. Nah, nanti mau disandingkan sama siapa? Maksudnya itu kan nanti mau disandingkan sama apologet mana? Sandingin aja bang, kalau Gegraus ini sandingin aja sama Bunda Maria. Biar Yesus lebih tersinggung. Siapa? Sama antum aja lah. Oh, sama aku nggak apa-apa. Nanti WA aja Greg. Oke, siap. Ya sudah, oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ahli dapur. Yang namanya rezeki kan, lagi Ahli diam-diam dapur. ada yang nawarin. Ahli Emang rezeki dapur. luar biasa. Ahli dapur, tolong kirim foto sama ukuran baju ya. Saya mau jadi endorse-mu. Ya, saya juga Mana mau ini jadi nih? endorse. Tolong teman-teman kirim foto ya, ukuran 3x4 meter, ya, dengan ukuran baju. Jadi pas foto 3x4 meter, buat pajangan dinding. Bang Ancu, kualitas bahannya bagus bang. Aku udah beli, alhamdulillah udah beli. Aku ada bang. Hah? Aku dari udah lama dari Bang Dewa. Oh Ada. masya Allah. Dikasih ayah waktu itu, dikasih ayah Saipul. Dikasih ayah. Nanti kalau saya yang mau kalau Bang endorse, Greg kan ini gampang. udah nih. Kalau aku, Mungkin Bang Gofur. kalau ada yang mau, tolong ya, kalau mau kirim foto 3x4, maksudnya 3x4 meter gitu ke saya. Nanti saya endorse kan. أخ جريج تسمعني؟ Bang Greg dipanggil tuh sama Bang Figrada. Nam ya akhir Karim. يا أخي الكريم في ناس قاعدين هني أخواننا أخواتنا مو مسلمين لحظة بس يخافون منا نقول لهم لا تخاف منا إن شاء الله تعالوا فوق نتكلم معاكم بأحسن الطريقة إن شاء الله نحن مسلمين يعني ما تخافوا منا إن شاء الله. Baik. Translatein Bang Greg. Sorry Bang Raymond. Translatein Bang Greg. Oi Bang Greg. Greg, Bang Greg. Masih Gimana kenal. nih? Nggak sadar. Oh, Remon lagi. Translatein Bang Greg. Jadi kata beliau, usahakan kita ketika berdakwah dengan jalan yang baik, dengan cara yang bagus, agar tidak ada ketakutan di antara teman-teman kita yang Kristen seperti itu. Iya betul, paham. Setuju. Ada Bang Raymond. Bang Raymond, saya mau nanya Bang Raymond, coba dibuka 1 Timotius 6:16. Coba Bang.
Selamat sore Bang Raymond. Saya jelaskan dulu ke beliau nih. Ya, silakan Bang Gofur. Tapi insya Allah, Big Brother insya Allah. مشكور Sana amal kama aqul insya Allah. حياك الله يا أخي. Wa'alaikum. Oke, silakan lanjut. Gimana Bang Raymond? Mau bahas yang kemarin lagi? Wah, kemarin belum selesai ya. Tentang imamat 11 nomor 4. Gimana? Syukron ya akhi Big Brother. Oke, lanjut. Gimana Bang Raymond? Imamat 11 nomor 4 sampai nomor 6. Kenapa masih di mute? Buka mute aja, nggak tahu. Raymond dibuka mute-nya Bang Raymond. Raymond ke mute. Buka mute-nya. Masa kan Ke-mute, Bang Raymond. nggak bisa buka mute? Gimana sih? Aku lagi di Malaysia. Oh, yalah, alasan lagi. Emang kalau di Malaysia nggak bisa jawab di pertanyaan Bang? Ngaruh ya? Ilmunya disimpan di Indonesia, Bang. Dan dibawa ke Malaysia ilmunya. Itu dijawab Bang Raymond, Matius. Apa jawab apa? Alasan Aku lagi. baru masuk, Bang. Iya, nyimak. Iya, kemarin katanya mau dilanjutin kemarin kan kepotong itu kemarin. Imamat 11 nomor 4 sampai nomor 8 atau sampai nomor 6. Nanti ya, Apa? nanti saya pulang Apa yang dulu mau ya, kamu saya. sampaikan? Nanti Alah. Gak enak, balik tengok sini, tengok. Ada tentara, dia takut dibusur, Yaudah, dia takut disangkut sama tentara. Nanti aku ke Samarinda, aku injilin kamu ya. Ya. Aku ke Samarinda, aku injilin kamu. Boleh. Tapi kalau kita ngopi-ngopi, kita harus nggak boleh membahas-bahas ini. Terus di rumah aja. Ya santai lah. Santai. Mau di rumah juga nggak apa-apa ya Bang MC ya. Iya, takut malap ya Bang. Maksudnya dia nggak Ada orang takut selamat. Kenapa takut? Kalau sambil ngopi kenapa? Malah justru santai kan? Tapi di rumah ada kopi kan Bang Raymond? Ada kopi kan di rumah kan? Ya, dibuka mute-nya. Bang Raymond ngomong nggak kedengeran. Begini bro. Nah, kenapa? Kalau di TikTok ini kan kita diskusi, betul ya? Tapi diskusi kemudian kita mau ibaratnya dalam tanda kutip kita mau marah-marah, kita mau maki dan lain sebagainya, fine aja. Tapi kalau kita sudah dunia nyata, contoh kayak kawanku nih, saya sama dia santai aja ngobrol, bahas tentang kerjaan gitu, bro. Tentang ajaran juga nggak apa-apa Bang Raymond. Iya, tentang ajaran juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tentang agama itu nggak ada masalah. Ya Bang Gofur ya. Janganlah kalau kita ngopi-ngopi itu kita nggak boleh membahas tentang itu. Kita santai aja, kita bahas tentang kerjaan. Gitu, bro. Berarti dia nyaman di komalnya Banggrek ya dia. Iya. Nah, suaranya lagi dimatiin. Mute lagi, ngomong di mute nggak kedengeran. Kenapa, Kak? Halo, Kak. Kenapa? Berarti kau nyaman di roomnya Bang Gregorius. Ya. Tapi aku lagi di luar ya. Aku lagi di luar daerah nih. Ya udah, nanti kalau pas di rumah lah. Oke. Soalnya aku lagi diundang sama teman soalnya nih. Temanku ini Muslim. Ya udah, Abang tanya-tanya sama dia tuh, nggak apa-apa. Enggak. Kami punya prinsip itu kalau ngopi-ngopi kita nggak usah bahas-bahas itu. Oke, bro ya, nanti ya. Baru saya gabung ya. Oke, Bang. Sebenarnya sih asik sih kalau kita mau offline ngobrol-ngobrol biasa kan, malah enak, malah lebih terbuka. Nanti kita bisa saling memperlihatkan, oh ini seperti ini. Offline itu lebih asik kalau menurut saya, karena kita akan sama-sama saling menjaga, ya Bang Gofur ya.
lebih dapat kita ilmunya di situ menurut saya. Apapun yang mau ditanyakan, insya Allah kita jawab. Perkara Islam. Apalagi nih Bang Gofur? Tapi yang aku pernah offline Bang. Aku nggak pede kalau offline. Oh ya? Iya, karena ilmuku ada di tablet, ada di laptop, ada di handphone. Tapi kan gini Bang, dalam rangka mencari kebenaran kan, kita buka handphone pun gak ada masalah sih, karena konteksnya kita mencari kebenaran kan. Dia pun ya nggak apa-apa, karena kan para ahli ini kan juga waktu diskusi offline itu kan bawa Bible, kan dibawa tuh Bang, bawa Al-Quran. Tapi ya Bang ribet Bang, ribet, bawa tas, dalamnya cuma laptop, tablet, handphone. Ujub-ujub dibuka, cuma mau pakai diskusi. Saya kalau di rumah Bang kayak gini, ini rahasia aku nih buat teman-teman Kristen ya. Kalau mau diskusi sama aku, tanya dulu lampuku nyala nggak. Kalau nggak nyala, ajak aku diskusi, karena tablet, laptop nggak bisa nyala. Nah, ilmuku nggak ada, itu hilang. Tapi kalau nyala, jangan sekali-sekali ngajakin aku debat. Aku hafal. Ayatnya tersimpan di mana maksudnya, bukan apa di kepalaku. Tapi nggak apa-apa, memang ilmu itu kan memang nggak melulu di kepala kita Bang. Sebagian itu kan di buku, di data, ya kan? Ya kan, begitupun hari ini kita mendapatkan ilmu itu kan sebagian besar itu di buku. Hanya memang ada yang hafal, ada yang memang dia nggak hafal tapi itu dia bawa. Tapi secara umum itu sudah pahami sih, dia pahami sudah buku itu, hanya nggak hafal aja. Memang lebih baik kalau hafal sih. Sebenarnya kalau dihafal enak, cepat. Iya betul. Kalau hafal itu cepat ngasihnya. Kalau aku sih kebanyakan aku memang latar belakangnya aku kan sebagai seorang yang memberi edukasi. Iya. Atau biasa disebut dengan konsultan. Mengajar. Konsultan. Bukan mengajar Bang, konsultan aja. Jadi saya trainer, memberi edukasi kepada mungkin SPG atau SPB, edukasinya terkait dengan produk yang nantinya akan launching. Oh iya, berarti ngajar itu Bang Akal. Bang Greg, izin. Bang Greg, iya. Bang Greg udah asaran belum? Nanti gantian Bang Greg. Ini udah azan juga di tempatku. Iya, gantian aja asar. Aku asaran dulu aja ya. Iya Bang. Habisin aja rokoknya dulu Bang. Bang Greg nyimak nggak? Dia itu sibuk tuh cari foto itu Bang. Dapat sponsornya kan, sibuk dia cari foto. Mana foto yang terbaik gitu? Foto apa? Dapat sponsor baju untuk host. Wih, mantap. Makanya Bang Gofur tadi aku tanya, Bang ukuran berapa baju sama ini fotonya mana? Saya mau jadi sponsor juga. Bang Gofur. Baju apa? Oh Bang Dewa. Iya. Enggak usah lah Bang MC. Iya nanti di belakang layar aja gitu ya. Enggak usah. Gak apa-apa Bang. Nanti kita sama. Yang penting-penting aja, pokoknya yang penting-penting aja. Yang penting ada 2 lembar gitu ya. Kebutuhan sekunder itu nantilah enggak. Yang punya Komal ada dapat dari Bang Dewa, Masya Allah, Alhamdulillah. Aku punya Komal, aku punya Komal, kenapa enggak? Narasumber juga dapat. Aku punya Komal. Pur, gimana? Iqbal. Narasumber juga dapat Bang Ancu ya? Bang Iqbal. Iyo. Dia dapat dapat donatur 5 lembar, dapat sponsor. Masya Allah. Makanya dia nyari masuk sini. Cuman karena kamu dipanggil-panggil nggak ada, ya sudah. Ya udah. Greg. Sabar. Iya makanya kalau berkomal jangan suka hilang-hilang. Belum rezeki. Ya namanya rezeki itu nggak kemana pokoknya ya. Tenang aja. Rezeki dikejar sekencang apa kita ngejar rezeki, kalau memang belum rezeki enggak lah. Ada ada Bang Ancu sponsor besar. Oh ya. Bang Ancu sponsor. Iya. Apa? Aku sponsorin teman-teman kalau mau kirimin pas foto 3x4 meter kita. Kirim ke aku. Apa ini? Pas fotonya 3x4 meter pas buat foto 3x4 meter. Buat spanduk. Buat hiasan kamar. Astagfirullah. Aku mau nih Bang ngirimin buat Oten, Bang Gofur, ngirimin kasihkan baju buat Oten yang tulisannya ada gambar Yesus, tapi tulisannya Yesus bukan Tuhan.
Saya mau kasih tuh kalau ada mau Yesus open Muslim mic. aja. Kalau ada yang mau. Tulis saja Yesus Kalau ada yang mau. Muslim. Kayak itu ada tuh donaturku di bawah tuh. Ada donatur di bawah ngakak-ngakak. Bang Ical. Dia udah mau buatin juga. Dia mau pesan juga tuh. Bang Ical, ukuran badanku XL ya. Soalnya bahuku lebar bang. Aku XL. Aku ini. Bang Dewa udah punya fotoku kok. Bang Dewa udah punya fotoku Bang Ical. Ya tinggal ukurannya M aja MM. Ya, Bang Ical M. Bang Dewa udah punya fotoku. L lah. Abang L itu, jangan M. M aku L. serius. M kecil badanku Bang. M kecil badanku. Abang Aku mau order lagi, tapi Bang. cacingnya gede-gede. Serius Bang Ancu aku mau order lagi. Cacingnya yang gede-gede. Kenapa Bang Jun? Mau order lagi aku. Kemarin kan order 3 nih. Ya, order lagi lah. Aku XL ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Donaturku masuk. Baru gue bilang ada donaturku masuk nih. Dia pasti pesanin aku. Bang Ical, aku M ya. Ih, Wah, kirain mau Bang Ical, aku bukan donatur. M. siapa yang donatur ini? Bang Jun atau Bang Ical Seleber? Oh, Bang Jun. Tenang aja Bang. Tenang aja Bang. Ya, saya Excel ya, saya Excel. Kalau mau nyari fotoku di feed itu banyak. Ya teman-teman juga yang di bawah ya, yang Saya nggak di punya bawah foto teman-teman lagi. juga. Saya bingung nih, nggak punya foto. Malah ada Kirim aja klise foto bang, Androidnya klisenya Bang. aja bang. Ini Bang Dewa Android kalau bisa kesini dipakai. kan wajah doang Bang Greg, wajah doang. Jadi cuman kita pas live Bang Greg open cam itu udah di screenshot aja udah kelar itu. Sketsanya, yang penting kan sketnya. Ya nanti Ya, fotonya udah kayak begitu, kayak Uni Riva itu. Ya, itu Nanti gambarnya juga nggak asli Bang. Gambarnya masih diedit lagi. Foto saya soalnya, jarang foto saya soalnya. Ini nih aku kasih contoh ya. Aku kemarin Oh, iya. aku bikin. Bang Greg, gini aja Bang Greg. Bang Greg, gratis kok. Nanti aku foto kan. Nanti tinggal belikan tiket pesawat saya untuk ke sana untuk foto. Gratis fotonya. Fotonya murah, tiketnya yang mahal. Itu Bang Hawa di bawah. Kita teman-teman kita promosiin juga Bang Dewa ya. Bang Dewa itu teman-teman kalau ada yang mau pesan ke Bang Dewa juga silahkan. Ya kalau harganya berapa nanti bisa konsultasi bisa tanya langsung ke Bang Dewanya. Yang jelas Bang Dewa kan bikin orderan kaos gitu ya. Ya. Kontak saya juga Dan boleh kaos. karena aku ada kontaknya Bang. Aku ada kontaknya Bang. Itu ke DM ke Bang MG juga bisa langsung nanti dikasih nomornya Bang Dewa gitu. Yang penting kalau ada yang mau pesan kaos silahkan ke Bang Dewa. Nah fotonya nanti itu juga bisa dikasih foto ini. Siap. Gantian, Bang Oke, Greg. Gantian. Mbak Melani katanya juga kemarin begitu. Bang Gafur. Apa itu? Mbak Melani. Hah? Cuma kayak nggak monitor dia. Ada Itu gimana begitu itu gimana maksudnya? Ya nanti dia belum monitor, nanti buka mic baru aku bilang. Oh. Dia jauh dari perangkat, jadi nggak dengar. Nah, kayak gini nih, kayak Jun ini, begitu di live, di screenshot. Nah, jadi Bang MC kenapa kayak Yesus malah Bang MC gondrong. Kan memang gondrong rambutku dulu Bang. Bang MG kena itu. Iya. Kena itu. Hah? Kenapa? Kenapa gondrong kayak Gambarnya. War. Orka. Oh gitu ya. Banyak Utsman sih ini penyusup contoh. Quran, pengikutnya disebut Utsmanur karena Islam itu sifatnya umum. Iyalah terserah Getsemani. Ya kalian mau apa sih? Sebenarnya kalian itu hanya tidak bisa menunjukkan siapa penulisnya, justru akhirnya kalian menyerang gitu loh. Kalau mau naik, mari kita adu ya Al-Quran dengan Bible, siapa yang bisa lebih terverifikasi Al-Quran dengan Bible. Silahkan kita bahas bagaimana caranya Al-Quran itu sampai sekarang dan bagaimana Bible itu sampai sekarang, caranya seperti apa, kodifikasinya seperti apa, penyusunannya seperti apa. Bang Gafur, kalau Al-Quran udah pasti kebenaran. Bible, jangankan pengikutnya masuk surga, isi Bible aja nggak masuk akal. Parah. Ini kan dia kan minta ini
minta apa namanya? Apa ini nyerang Mushaf Utsmani, dia nyerang Mushaf Utsmani. Ya kalau memang kamu mau nyerang silahkan serang, naik, nanti saya jelaskan. Begitu sebaliknya nanti kamu harus jelaskan juga kepada saya, kepada kita semua, bagaimana caranya Bible itu bisa ada sampai sekarang. Siapa yang memverifikasi, siapa yang menulis, bisa nggak kalian jelaskan itu? Kalau kalian bisa jelaskan itu luar biasa saja. Ya, luar biasa. Bang Gafur, ini juga ada pertanyaan. Siapa yang memberi kekuasaan kepada misal kayak LAI atau gereja-gereja untuk merubah ayat-ayat di dalam Bible? Apakah ada perintah langsung dari Yesus? Nggak atau ada. perintah dari Tuhan kalian? Kan lucu Bang Yesmani, ketika yang kalian katakan firman Tuhan itu justru dirubah seenak maunya, sesuai kebutuhan. Kan lucu. Udah gua bilang, Bible jangankan pengikutnya masuk surga, isinya aja masuk akal kagak. Iya memang nggak masuk akal Bang. Ini ada komen nih, penulis Bible jelas dan tegas 40 manusia selama 1500 tahun. Nih gue jabarin Bang Gafur tentang penulisan Bible. Teman-teman Kristen harus pahami, di dalam Lukas 3 pasal 1, Bible itu diciptakan dengan apa? Imajinasi dan penyelidikan. Di dalam Roma 7 pasal 3 apa kata Paulus? Dia menulis bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi sebagai orang bodoh yang berpendapat. Bagaimana mungkin dua dalil ini kau jadikan kitab suci? Semua dikarang berdasarkan ilha, berdasarkan pendapat, penyelidikan. Makanya pantas kalau Bible itu dikatakan bukan kitab suci, hasil imajinasi. Kalau Anda bilang kitab suci, coba pakai nalar. Ada nggak di dalam Biblemu Yesus pernah ketemu mereka penulis Bible ini dan diperintahkan menuliskan Bible? Ada nggak? Beda dengan Al-Quran. Wahyu datang kepada Rasulullah melalui perantaran malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah menerimanya, disampaikan kepada orang-orang yang dipercaya untuk menuliskan. Setelah mereka menulis, Rasulullah membacanya, memverifikasinya. Setelah dinyatakan benar, dibawa dalam setiap sholat. Gitu, itu terverifikasi. Orangnya masih hidup, yang memverifikasi orangnya pun mempraktekkan. Bible, Yesus terangkat 80 tahun. Kemudian setelahnya baru datang ajaran Bible, dibawa oleh Paulus dari Antioquia. Pertama kali diajarkan di Antioquia, dan sekte ini disebut Kristen, yang digelari pengikut Yesus. Yang namanya pengikut Bang, sama contoh nih, aku pengikut Prabowo, tapi apakah Prabowo mengenal aku? Belum tentu. Belum tentu. Makanya Yesus berkata apa di dalam kitabmu? Matius 7 pasal 22-23. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Pada waktu itu Yesus akan datang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenalmu, enyah kalian semua pembuat kejahatan. Mari kita kaji ayat ini. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan, agamanya apa? Kristen. Siapa yang bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus, agamanya apa? Kristen. Kita kembalikan ke ayat ini. Pada waktu itu banyak orang Kristen menyebut aku Tuhan. Banyak orang Kristen yang bernubuat demi namaku. Pada waktu itu aku akan datang kepada Kristen dan berkata, aku tidak mengenal orang Kristen, enyahlah kau dari hadapanku, kalian semua pembuat kejahatan. Dari data ini saja menunjukkan bahwa Yesus tidak mengenal Kristen. Paham? Lanjut Gurunda. Dia tidak pernah baca Biblenya Bang Akal. Dia datang ke gereja dengan pendeta, imani saja dan bayar perpuluhan, sudah selesai. Dia nggak baca, dia nggak yakini tuh Biblenya. Nah apa ya? Lanjut Bang. Oke, Big Brother. Siap. Oten kucluk. Bikin sama rata aja Bang Greg, gimana ini? Caranya bikin sama rata Bang Greg? Apanya sama rata? Komalnya.
Kulik di tamu baru setelan. Aduh, Getsemani, belajar lagi lah kau ya. Belajar lagi, Getsemani. Nanti kalau saya bongkar dari mana Biblemu, siapa yang menulis, seperti apa yang ada di tulisan awal-awalnya, kamu kedang-kedang. Belajar lagi, Getsemani ya. Udah kau bayar perpuluhan saja sana di gerejamu. Kalau memang mau belajar, kalau memang mau tahu, naik, kita diskusikan. Kita bawa data masing-masing. Kamu bawa data dari kekristenan untuk membuktikan Bible. Saya bawa data dari Islam untuk membuktikan Al-Quran. Bahkan sebenarnya Al-Quran itu tidak, Bible itu tidak layak sama sekali disandingkan atau dikomparasikan ke dalam Al-Quran atau dengan Al-Quran. Bible sama hadis doif, ya, hadis doif aja kalah. Bible siapa yang nulis saja nggak tahu. Hadis doif itu masih bersanad, walaupun nggak sampai, kadang ada yang nggak sampai ke Rasulullah. Bang Gofur masih ingat nggak kemarin ditendang pendeta karena mau bawa original teks, maunya cuma tanya TP1. Iya bang, parah. Ya kalau pendeta memang kayak gitu bang, mereka nggak akan mau ini. Coba abang Hepeng, wah bagi kadrun, yes. Kok nggak ada Kristennya? Ini bang Brother sama Unirifa kemana? Lagi menginjilin di negara lain. Dia lagi terbang ke negara lain. Menginjil lagi dia. Di tempat lain. Oke, lanjut. Jadi itu aja oten itu. Yesus Tuhan mati, bangkit lagi. Gak ada yang lain tuh typingan di bawah. Kami percaya. Kalau sabar nanti habis asar kita bongkar Bible itu yang nulis siapa, terus dari mana, manuskripnya seperti apa ya. Kalau sabar ya nanti habis asaran lah. Katanya mau disuruh dibongkar nih soalnya nih, bongkar saja, tidak usah kepo ya. Nanti kita bongkar ya, tapi jangan kejang kamu dibongkar, ya. Bang. Kami obok-obok. Jangan kejang kamu ya. Bang Greg, hasil penyelidikan. Kak Melani, Bang Jun, Muhammad kan aku izin ini ya. Iya. Asar. Muhammad. Oke. Muhammad. Ini Bang Ical tadi mau ngomong apa Bang Ical? Apa itu? Tadi. Aduh, udah lupa. Tadi aku lagi salah sambil dengar katanya kalau ada Enggak. Iya. Lupa. Gue dengar Mel. Dia ngomong kayak gitu tadi. Coba. Dia ngomongnya kayak gini. Mel itu ABCDFGH. Oh, berani kau? Gue mau ngomong kalau dia ada. Nah, sekarang ada. Coba. Ayo. Tadi kena tuh Kak Melani, maksudnya apa ya? Apa kayak VT-nya atau apa? Bukan. Bang Jun tadi gambarnya. Kenapa gambarnya? Enggak Bun, enggak begitu Bun. Itu bahasanya tadi enggak kayak gitu Bun. Jangan percaya kami lah Bun. Kami enggak pernah bohong kok. Bang Ical, ini rahasia-rahasiaan apaan sih? Udah lewat. Udah lama. Oke. Lanjut. Memberi buat Yesus. Oke, buat teman-teman yang ada di bawah silakan buat permintaan. Hari ini kita mumpung menjelang weekend ya. Jadi kita diskusi santai aja di sini. Bang Hepeng, mungkin abang bisa memberi masukan tentang ajaran abang. Silakan buat permintaan, Bang Hepeng. Ayo Bang Hepeng, naik sini Bang. Bang Angkal, aku parkir dulu ya. Mau apel sore. Oh iya Bang, jangan lupa ya. Bang mana akunnya? Udah berapa? Baru satu yang jadi. Baru satu. Karena kemarin kalau udah jadi 4, Bang. Kalau udah jadi 4 bilang Bang ya.
Iya, karena kemarin dia kalau email itu rupanya pembatasan dia. Karena satu device, satu nomor aku pakai. Jangan pakai nomor telepon, Bang. Enggak, pakai itu. dia terbaca. Enggak, ketika aku buat terbaca IP-ku. Dia membaca IP. Baru yang namaku aja. Sudah. Kalau ini yang 3 sudah. Kan harus pakai email. Yang 3 kan sudah. Tinggal 2 lagi. Oh iya Bang. Iya, soalnya ini kan kasihan, nggak bisa buka kamera. Aman sudah. Ngeri tapi aku buka yang akun baru semua, Bang. Iya, enggak apa-apa, akun baru nanti pakai, nanti lempar ke teman-teman minta tolong. Nah, ketika butuh baru biasanya kayak gitu, Bang. Oke, sudah 3 jadi. Sudah 3 jadi. 2 lagi. Alhamdulillah. 2 lagi. Alhamdulillah. Terima kasih, Bang. Siap, Bang. Kelebes, siap. Terima kasih. Nanti dikirim alamat emailnya dikirim semua lewat WA. Jadi ketika aku masuk nanti ketika siap aku WA Abang. Nah, kita masuk, Abang ngasih notif lewat WA, jadi cepat masuknya. Iya, gitu, pokoknya langsung di situ saja masuk. Iya, siap. Makasih Abang. Makasih. Siap. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang ada di bawah yang pengen bergabung, siap. Silakan. Bang Hepeng, naik aja Bang Hepeng. Ini loh, untuk diskusi sama teman-teman. Bang Ancu. Iya, siap. Bang Ancu pernah baca kan? Pasti pernah lah. Lukas 1 nomor 3 itu. Yang di situ tuh setelah Bible itu setelah diselidiki, ditelaah, kemudian barulah Lukas 3 ya 1. Bible itu dibukukan. Lukas 3 ya 1. Setelah aku Theophilus yang mulia, setelah aku menyelidiki, aku menyimpulkan, maka aku membukukannya. Iya, jadi hasil penyelidikan. Beda dengan Al-Quran. Roma 7 ayat 3, apa kata Paulus di situ? Aku menuliskan bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi sebagai orang bodoh yang berpendapat. Jadi Bible itu bukan karya Tuhan, bukan. Itu karya pengarang. Hasil penyelidikan, itu dijadikan landasan untuk beriman kepada Yesus. Aduh, lemah. Tidak masuk akal lagi, Bang. Masa Tuhan hasil pemilu? Konsili apa maksudnya? Konsili memilih, menetapkan. Kok Tuhan dikonsili? Aneh kan? Iya, memang Al-Quran itu ditulis oleh manusia. Tapi landasan iman kami ketika menghafal ayat-ayat suci Al-Quran itu dengan hafalan. Apa buktinya? Jutaan manusia menghafal Al-Quran. Gue minta deh sama orang Kristen, ada nggak satu orang di muka bumi ini yang menghafal Bible? Coba tunjukkan, satu orang aja. Kalau kami jutaan, Bang. Sekarang yang menghafal Bible itu ada nggak yang bisa menghafal Bible? Coba kasih data ke kami. Yang paling penting gini Bang Ancu, Al-Quran itu diwahyukan Allah langsung, jadi bukan karangan. Sementara Bible itu dalam Bible sendiri diakui bahwa Bible itu adalah karangan dan penyelidikan. Clear di situ. Kalau itu disalin ya betul, memang harus disalin. Setelah wahyu itu diturunkan, kemudian dibukukan, disalin. Jadi, tapi konteksnya, isinya itu bukan hasil karangan gitu loh. Itu bedanya di situ. Lanjut Bang. Jadi teman-teman, saya pikir nggak usah lah saling buka-buka untuk jangan, nggak penting menurut aku. Yang terpenting itu adalah silakan Anda naik, presentasikan keyakinan Anda. Buat orang menjadi mengerti tentang ajaran Kristen supaya yang mualaf itu berkurang. Kalian ini merasa jago tapi tidak mampu mempresentasikan. Dibawa nama ini dibalbalin sama siapa tadi ya? Kabur juga dia. Iya, jangan gimana gua pikir kayak gini, Bang. Inilah coba ya lihat tabiatnya orang Muslim. Ketika ada sebuah kejadian, misalnya nih, ada pemurtadan tuh di Komal-Komal, semua ulama, semua orang-orang pintar, ahli kitab itu turun, membentengi saudaranya, sehingga tidak terjadi lagi pemurtadan. Sekarang Kristen, banyak orang yang mualaf, kok orang-orang yang sekolah teologi, sarjana teologi, S1, S2, bahkan doktornya, nggak berani masuk Komal. Kenapa mereka tidak berani masuk Komal? Bahkan dilarang mereka berkomal. Karena mereka tahu, mereka sadar. Nggak mungkin berdebat dengan umat muslim yang punya Bible. Ya?
Coba, ada nggak teolog-teolog yang handal-handalnya orang Kristen berani masuk Komal? Aku aja bang, yang dapat pendidikan di TikTok tentang teologi. Sudah berapa banyak pendeta yang gue diskusi sama dia. Dan semua tertunduk. Semua mengatakan kebenaran, bahwa benar yang abang omongin. Dia bertanya, kenapa abang tahu kebenaran itu ada tapi tidak dipraktikum? Bagaimana bang hidup kami di situ? Bagaimana bang kami makannya di situ? Bagaimana bang kalau kami begini akan begono? Iya kan? Coba kau lihat. Halo. Iya. Oh, kawur dia. Nggak ngomong dia bang dari tadi. Ditegur nggak mau. Ngomong-ngomong dia. Bagaimana mau ngomong? Mereka nggak paham kitabnya. Yang paham cuma umat Muslim doang. Datang ke gereja ngempit Bible, dengar dogma, nggak membaca. Itu pun mereka kenal Bible ketika udah umur 20 tahun ke atas. Kami Muslim bang, anak-anak udah bisa jalan, disuruh masuk ke musola, disuruh masuk ke masjid, belajar ngaji kalian. Awas kalau tidak ngaji. Kami dipaksakan untuk memahami Al-Quran itu sedini mungkin. Bagaimana bisa hilang di kepala kami ketika landasan itu tertanam semenjak kami masih kecil? Jadi omong kosong. Kalau ada orang Muslim mengatakan dia murtad tapi disuruh ngaji, suruh tunjuk huruf, itu nggak ngerti. Bohong itu. Minimal mereka bisa melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran walaupun sedikit. Ini ngaku Muslim. Ditanya apa bacanya? Al-Fatihah. Maaf bang, aku udah lama tinggalin Islam. Kentara ngabrulnya. Coba teman-teman Kristen, ada nggak yang bisa menghafal Bible? Jangankan satu kitab, satu ayat. Coba, ada? Tunjukkan di mana dan satu perikop. Coba, ada nggak? Nggak ada. Kalau itu sampai tidak bisa terjadi, maka terbukti bahwa Bible bukan kitab suci. Dan hebatnya lagi Al-Quran nih, lihat Bang Gafur nih. Habis sholat mukanya berseri-seri. Itulah kelebihannya. Kami tidak dibaptis. Yesus mengajarkan bersuci, berwudu. Wudu ini bagian daripada mensucikan diri dari hadis-hadis yang dari hadas yang kecil. Kalian dicelupin di air, cuman sekali dicelupin seumur hidup. Emang yakin setelah dicelupin itu lu bersih terus? Gak nginjak kotoran, gak ngasih keluar kotoran. Inilah ajaran-ajaran yang tidak masuk akal. Udah banyak yang follow akunku tadi. Lanjut Gurunda. Iya. Lanjut lagi Bang Gapur. Apa masih ada Getsemani itu masih ada nggak di bawah? Oh, Getsemani, teolog Kristen akan hilang harga diri kalau debat dengan Kadrun. Nanti saya tunjukin Kadrun siapa, kamu kejang. Mereka nggak paham, Bang. Yang namanya Kadrun itu singkatan daripada kafir dungu. Yang dimaksud kafir dungu adalah orang-orang yang menuhankan manusia. Siapa yang menuhankan manusia itu orang Kristen. Jadi siapa yang dikena oleh perkataan ini Kadrun? Ya orang Keresteng, bukan orang Muslim. Paham? Getsemani, kitab gak jelas, siapa yang nulis diimani. Siapa yang nulis? Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu tidak diketahui penulisnya siapa. Siapa yang nulis tidak diketahui. Ya, selanjutnya ke-13 surat dari Paulus yang ngakunya rasul, ngakunya nabi. Di mana dia diangkat sebagai rasul oleh Yesus sendiri atau oleh Tuhan? Kapan dia pernah diangkat secara langsung oleh Tuhan sebagai rasul? Dikatakan dia di dalam KPR itu tertulis bahwa Paulus itu terpilih dari sejak awal, dari sejak dalam kandungan. Dari sejak dalam kandungan katanya Paulus terpilih sebagai rasul. Nah, ketika dia lahir, yang sudah sebagai orang terpilih, dia bunuh orang. Apakah seperti itu rasul dalam Kekristenan?
Apa seperti itu Rasul, kelakuan Rasul dalam kekristenan, apakah seperti itu? Bahwa setelah lahir besar dia malah bunuh orang. Dikatakan dia siapa namanya? Saulus. Benar nggak Getsemani? Getsemani benar nggak? Saulus dipilih sebagai rasul sejak dia dalam kandungan. Benar? Setelah besar, orang yang terpilih dari dalam kandungan ini membunuh orang banyak. Lalu dia berangan-angan, ya. Lalu tiba-tiba dia mengatakan bahwa aku pernah melihat Yesus. Iya, tapi dia tidak pergi, tapi dia tidak membunuh dan merampas hak orang, merampok dan memperkosa budak-budak. Boleh nggak saya tahu, Getsemani, boleh nggak saya tahu di mana bisa saya tahu kisah hidup Paulus? Bagaimana cara saya tahu? Jangan mute kalau berani. Ya silakan. Ya, bagaimana saya tahu? Tidak ada masalah. Wow. Belum apa-apa udah kejam. Enggak masuk akal. Gini aja, gue ingin jilin. Silakan Getsemani. Saya mau uji seberapa jauh kau menghafal isi kitabmu atau memahami isi kitabmu. Kau bukan mantra untuk dihafal, bro. Tema baru. Kami silakan. bukan mantra untuk dihafal. Iya, tidak apa-apa. Yang dikatakan dipahami itu bukan harus dihafal, dipahami. Ngerti nggak makna kata dipahami? Yang dihafal. Oke, sekarang yang kau pahami aja. Ini nggak usah di-mute, nggak usah di-mute. Sekarang yang kau pahami tentang isi kitabmu apa yang memang secara detail kau paham. Kita diskusikan di sini. Paham, ya. Karena kita punya akal sehat. Oke, baik. Saya tanya kau kalau paham. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Hah? Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Di mana ayatnya tertulis? Sejak awal dunia dijadikan. Itu jawaban saya. Apa lagi? Tanya apa lagi?